Halo semuanya, kembali lagi bersama saya untuk membahas video tugas praktikum gambar teknik. Nama saya adalah Paulus Adidama Prasada dengan NIM 124490040 dari kelas gambar teknik RA. Di sini saya akan menjelaskan video tentang skematik yang sudah saya buat sebagai bagian dari penyelesaian tugas gambar teknik praktikum. Pertama-tama saya buka project yang saya buat itu dengan Paulus Adidama Persada sesuai ketentuan. Lalu buka di bagian skematik. Sini saya membuat skematik. Bagian-bagiannya adalah ESP32, S3, power dan USB. Ini bagian I2C port untuk OLED, LCD, relay untuk servo, relay untuk water pump, sensor TDS, sensor turbidity atau kekeruan, dan buzzer serta LED yang di luar atau eksternal. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian ESP32 S3-nya. Pada pin pertama yaitu 3V3, yaitu ini artinya diberi supply dari regulator 3,3 volt. Lalu ada pin dari EN, ini menuju ke EN atau reset. Digunakan untuk menghidupkan ya atau mereset chip. Beberapa pin GPIO juga saya gunakan untuk LED RGB yang di atas ini. Lalu ada untuk pin GPIO 4 itu untuk servo, GPIO 6 itu untuk water pump rotornya dan servo juga. Lalu GPIO 7 untuk sensor TDS, GPIO 8 itu untuk SDA dan SCL, GPIO 9 untuk I2C. Lalu ada GPIO 10 untuk sensor turbidity atau sensor kekeruan. GPIO 16 saya gunakan untuk ke pin LED merah. Lalu ini untuk ke bagian IC J340C sebagai penghubung. Lalu saya menggunakan juga buzzer di pin GPIO 18. Saya akan menjelaskan di bagian tombol reset or N untuk boot. Jadi ini switch dari SB-DPST kali 2, yaitu terhubung ke pin N melalui kapasitor C9 ya, 100 nanofarad. Lalu di pull up resistor yang ini untuk memastikan agar EN tetap baik, agar SB32 berjalan dengan normal dan hanya low ketika ditekan reset. Selanjutnya ada GPIO 0, yaitu untuk boot, dihubungkan ke tombol boot. Ini diambil dari VCC melalui resistor sehingga default hack, tapi bisa ditarik ke ground lewat tombol. Fungsinya itu untuk mode programming atau bootloader. Lalu ada ini butuh 3,3 volt supply yang stabil, maka menggunakan regulator LM259MS 3,3 volt. Lalu di bagian sini ada kapasitor, yaitu kapasitor decoupling, maaf, disusun secara paralel. Ini yang pertama 100 mikrofarad, 22 mikrofarad, dan 100 nanofarad. Untuk yang pertama itu ada kapasitor polaris. Kapasitor polaris itu artinya tidak bisa dipasang terbalik saat penggiliran nanti.
Fungsi dari decoupling kapasitor ini adalah untuk memfilter frekuensi yang tinggi dan untuk menstabilkan dari power supply. Oke. Lalu ke LED RGB. Di sini saya menggunakan LED WS2812B dengan resistor pull up yaitu 1000 ohm. Resistor gunanya untuk meresistansi atau menghambat arus yang kalau berlebihan. Diambil dari VCC 3,3 volt. Dan ini ada kapasitor untuk memfilter noise. Dan pin DE-nya saya hubungkan ke GPIO 01. Selanjutnya, pin-pin yang saya gunakan adalah servo di pin GPIO 04, water pump di pin GPIO 06. Maaf, ini untuk relay servo dan relay water pump. Lalu ada ini untuk sensor TDS, ini untuk SDA dan SCL2 untuk I2C dan sensor turbidity atau kekeruan air. Lalu ini pin GPIO 16 saya gunakan untuk indikator yaitu LED yang berwarna merah. Lalu ada buzzer sebagai peringatan. Selanjutnya pada bagian power dan USB. Di sini saya menggunakan USB-B karena saran dari asisten praktikum bahwa memudahkan dalam penyeldaran. Bagian shell dan ground disatukan, lalu nanti background USB. Ini ada dioda SS36. Fungsi dioda yang di sini adalah untuk penyearah arus, termasuk juga pengendali arus arah tunggal. Lalu selanjutnya ada kapasitor yang dipasang untuk memfilter noise dan juga agar lebih aman. IC-nya menggunakan IC C340C, yaitu ini terkoneksi kita sambung ke pin di min dan di plus dari USB-B untuk komunikasi. Lalu ada TXDO dan RXDO sebagai ini TX ini menuju TX USB yaitu sebagai transmitter, lalu RX menuju USB sebagai receiver. Selanjutnya pin 15 R232, pin 9, 10, 11, 12, 13. Maaf, pin 9, 10, 11, 12 itu tidak saya gunakan karena sesuai dengan yang ada diajarkan di praktikum. Lalu di sini ada resistor untuk menuju ke transistor. Ini menuju pin IN atau set USB. Ini menuju pin GPIO 0 atau boot. Ada resistor untuk memfilter arus atau membuat arus lebih stabil dan tidak berlebihan. Di sini diberi resistor 10.000 ohm dan ini juga R1 10.000 ohm. Ini ada tombol pin untuk power. Lalu saya menggunakan di sini digunakan regulator 5 volt LM7805 TO220. Gunanya regulator adalah ini untuk ketika ada power supply atau dari adaptor masuk di sini, maka yang voltasenya itu hanya 5 volt karena dia sudah diproses di regulator ini sehingga menghasilkan voltase 5 volt sesuai yang dibutuhkan untuk motor dan sensor nanti. Lalu ini ada kapasitor di regulator. Lalu ada kapasitor 100 mF dan 100 mF juga yang dilengkapi secara paralel. Ini gunanya adalah untuk menstabilkan regulator. Adalah untuk menjaga output agar tegangan tidak drop saat beban ESP berubah tiba-tiba. Terus ada untuk filter atau decoupling, yaitu meredam ripple atau tegangan DC hasil dari penyiarah atau switching power supply. Mengurangi noise agar tidak mengganggu kerja mikrokontroler dan modul WiFi. Selanjutnya, ini saya gunakan baru jack switch untuk adaptor untuk memberi tegangan tambahan ke
SP. Ada dioda juga, dioda pengarah, lalu ada pin untuk power supply, ini ada kapasitor sama fungsinya untuk decoupling, dan ini ada regulator LM2596S untuk 3,3 volt. Ini gunanya untuk kebutuhan yang ada di ESP3223. Jadi ini ada poly fuse. Jadi fuse itu gunanya untuk memproteksi ya. Jika ada tegangan berlebihan, maka fuse ini akan arus berlebihan, maka dia akan memutuskan jalur. Tujuan pemasangan fuse adalah untuk memproteksi jika ada arus berlebih agar tidak terjadi sebuah konsleting ataupun toggle yang lainnya. Jadi dia akan memutus secara otomatis. Di sini ada dioda juga untuk pengarah arus dan laju arus. Lalu ada induktor. Induktor itu fungsinya ada banyak di sini. Jadi intinya adalah untuk menghalus satu daya atau switching. Jadi nanti ada switching di ini. Oke, lalu ada kapasitor juga. Kapasitor masih sama fungsinya yang tadi. Di sini saya lupa menjelaskan bahwa ada LED. Ada 2 LED sebagai indikator kalau regulator yang 5 voltnya bekerja, maka LED-nya akan hidup. LED2, LED D3 akan hidup juga jika regulator yang 3,3 voltnya hidup. Di sini ada switch ataupun bisa dibilang saklar, itu untuk mematikan dan menghidupkan. Pasang. Pertama ada I2C port. Di sini terhubung ke SDA dan CL di pin GPIO 9 dan 8. Lalu ada tegangan yang dibutuhkan sumbernya yaitu dari ESP 3,3 volt. Dengan kapasitornya 100 nanofarad. Fungsinya sama, kurang lebih sama sebagai decoupling atau memfilter noise atau ripple ya, agar lebih halus dan tidak terjadi ketika frekuensi tinggi, tidak terjadi error. Lalu ada resistor sebagai resistasi atau penghambat dari 3,3 volt dan SPA ke SCL juga agar arus lebih stabil. Lalu ada relay untuk servo. Servo di sini saya menggunakan di pin micro ESP-nya pin GPIO 4. Lalu menggunakan sumber tegangan di 5 volt sisinya dari supply ataupun adaptor. Dan ini ada ground dan tentunya terhubung ke VCC dengan sebuah kapasitor untuk decoupling ataupun untuk memfilter noise juga. Selanjutnya ke relay water pump. Jadi ini terhubung ke relay, maaf, ini terhubung ke pin dari water pump. Lalu ada kapasitor di antara ground dan VCC. Kapasitornya itu 100 nanofarad. Oke, baik. Selanjutnya di bagian sensor TDS. Sensor TDS yaitu menggunakan kapasitor juga dan ground di antara ground dan VCC. TDS-nya itu terhubung ke GPIO 7. Lalu ke sensor turbidity atau sensor campuran itu masih sama, menggunakan kapasitor untuk memfilter noise ataupun decoupling antara ground dan VCC. Turbidity-nya itu terhubung ke pin GPIO 10. Lalu ada menggunakan indikator buzzer 3,3 volt dan LED, maaf, ini 5 volt dan LED-nya juga 5 volt. Dan saya ganti. Saya ganti. Volt. Baik.
Nah, kalau fungsi dari masing-masing sensor dan aktuator adalah I2C. Ini untuk menampilkan dari hasil baca sensor TDS dan turbidity sensor, yaitu ini untuk kualitas air, yaitu zat yang terlalu. Lalu ada turbidity sensor, yaitu sensor kekeruhan air. Jadi jika keruh, maka water pump akan hidup untuk water pump akan mengeluarkan air. Jadi akan menyedot air dan dikeluarkan. Lalu relay servo ini adalah untuk membuka sebuah katup. Nanti di katup tersebut terdapat obat pembersih ataupun untuk membunuh kuman. Jika air sudah habis, nanti akan saya tambahkan sebuah sensor, yaitu sensor water level, yaitu seperti ini. Untuk tegangannya sendiri akan kita lihat. Dan nah, tegangan outputnya 0,4 volt. Nah, operasi. Oh, jadi dia bisa 3 sampai 5 volt. Jadi saya akan menggunakan yang 3,3 volt. Jadi untuk pinnya masih sama, bisa diganti. Nah, ini kita ganti sensor TDS, sensor. Oke, dan ini kita ganti yang 3,3 volt. Oke, sesuai dengan menggunakan 3,3 volt saja akan lebih aman. Lalu dari kopling juga menggunakan kapasitor sekitar 100 nanofarad. Ini kita ubah. Kita ubah juga. Jadi ini gunanya untuk mengetahui jika air sudah tidak ada, maka ya, akan ada water pump akan hidup lagi untuk mengisi air. Sekian dari saya video skematik. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.